Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Betalapa dengan NIM C201240117. Pada malam hari ini saya ingin memaparkan tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran dengan topik saluran pemasaran 12 memberikan nilai pelanggan. Nah, untuk tugas video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Google dengan fokus utama pada praktik nyata mereka. Nah, penjelasan ini juga dirancang agar mudah diadaptasi ke dalam skrip video kali ini, termasuk saran visualisasi. Saya juga akan bahas latar belakang Google, ada strategi manajemen pemasaran, contoh praktik nyata, serta data dan bukti visualisasi. Nah, Google itu didirikan pada tahun 1998 yang didirikan oleh Larry Page sama Sergey Brin. Nah, awalnya Google itu adalah mesin sederhana. Nah, dalam tahun ke tahun Google itu menjadi bagian dari Alphabet Inc., sebuah konglomerat teknologi yang menguasai pasar digital. Produk utamanya itu meliputi Android, YouTube, dan layanan cloud. Nah, Google ini dikenal dengan inovasi seperti algoritma PageRank yang merevolusi pencarian online. Dalam konteks manajemen pemasaran, Google itu bukan hanya penyedia layanan, tetapi juga pemimpin dalam pemasaran platform digital melalui iklan dan data pengguna. Yang kedua, kaitan manajemen pemasaran di Google. Dalam hal ini, perusahaan Google melibatkan strategi yang mengintegrasikan data, teknologi, dan personalisasi untuk menjangkau konsumen. Nah, dalam hal ini juga mencakup yang pertama itu ada segmentasi dan targeting, di mana Google itu menggunakan data pengguna untuk membagi pasar dan berdasarkan perilaku, lokasi, dan minat, seperti melalui Google Analytics. Yang kedua itu ada promosi dan iklan. Platform seperti Google Ads memungkinkan bisnis membayar per klik atau PPC. Nah, sementara YouTube Ads menargetkan sebuah video. Yang ketiga itu analisis dan pengukuran, di mana fokus pada ROI atau Return on Investment dengan alat seperti Google Tag Manager untuk melacak kampanye. Nah, pada praktik ini juga didasarkan pada model bisnis yaitu freemium, atau di mana layanan ini gratis didukung oleh iklan berbayar, menciptakan ekosistem pemasaran yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ada praktik nyata manajemen pemasaran Google. Dalam praktik ini, perusahaan Google itu menerapkan manajemen pemasaran melalui sebuah kampanye seperti global dan inovasi produk. Nah, contohnya itu seperti Google Ads. Nah, bisnis ini membeli iklan yang muncul di hasil pencarian, misalnya itu kampanye Think with Google. Itu membantu merek kecil seperti startup atau e-commerce meningkatkan visibilitas dengan anggaran yang terukur. Nah, yang kedua itu ada YouTube marketing. Nah, di mana Google itu memasarkan konten melalui algoritma rekomendasi seperti kampanye viral untuk film atau musik. Contoh nyatanya mereka itu kolaborasi dengan brand seperti Nike, di mana video iklan itu mencapai miliaran views. Ini juga meningkatkan penjualan. Nah, yang keempat itu ada Android dan mobile marketing. Nah, Google memasarkan ekosistem Android dengan iklan in-app app seperti promosi game di Google Play Store yang mendorong unduhan dan monetisasi. Yang keempat itu ada inovasi AI. Nah, penggunaan AI dalam pemasaran seperti Google Bird atau yang sekarang bisa dikenal seperti game ini, itu untuk personalisasi iklan berdasarkan data real time. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana Google itu mengubah data menjadi strategi pemasaran yang efektif dan memprediksi tren konsumen. A few moments later. Yang keempat itu ada bukti nyata, data, dan visualisasi. Nah, untuk mendukung penjelasan, saya akan memberikan beberapa bukti berbasis data dari sumber terpercaya seperti laporan keuangan Alphabet dan studi industri. Nah, yang pertama itu data pendataan. Nah, pada data 2023 itu pendataan Google dari iklan mencapai sekitar 224 miliar US dollar. Sumbernya itu dari Alphabet Q4 2023 earnings report. Nah, yang 80%-nya itu berasal dari Google Search dan YouTube.
Nah, ini membuktikan dominasi pemasaran iklannya mereka. Nah, kita masuk ke pengguna aktif. Nah, di mana Google itu memiliki sekitar 2 miliar pengguna di YouTube yang aktif. Nah, di mana ini menjadikan perusahaan Google itu menjadi platform terbesar untuk video. Masuk lagi ke efektivitas dan kampanye, di mana seperti data pencarian search-nya Google, konsumen itu lebih memilih membeli setelah melihat iklan. Contohnya kampanye Google Ads untuk peningkatannya itu konversi hingga 50%. Bagian terakhir itu ada pertumbuhan, di mana pendapatan pemasaran Google itu tumbuh mencapai 10%. Ini tahun ke tahun dari 2022 sampai 2023. Ini juga didorong oleh AI driven ads. Nah, pada kesimpulannya, Google itu bukan hanya mesin pencari, tetapi sebagai raja pemasaran digital dengan mengintegrasikan data, AI, dan platform global. Nah, di mana praktik mereka juga seperti Google Ads dan YouTube itu marketingnya mereka itu membuktikan efektivitas melalui data, pendapatan, dan penggunaan yang masif. Untuk video kali ini, pada terakhir saya Rafael Batrapa dengan NIM C201240017 mengucapkan kepada dosen Ibu Syarifah Alia Fitrisam SMMM yang mempercayakan kepada saya untuk membuat tugas ini. Terima kasih dan bye-bye.